Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Mustafa Gufron. Di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Metode sederhana namun powerful untuk memetakan strengths, weakness, opportunities, dan threats. Dan di akhir saya akan memberikan hasil SWOT saya sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengenalan SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, B-nya weaknesses atau kelemahan, dan O-nya opportunities yaitu peluang, dan T-nya threats atau ancaman. Tujuan SWOT di sini adalah membantu kita memahami faktor internal S dan W-nya, dan eksternal yaitu O dan T-nya untuk merumuskan strategi pengembangan diri atau bisnis. Baik, langsung ke strengths atau kekuatan, yaitu keunggulan unik yang kita miliki berupa seperti skill, misalnya kemampuan desain atau public speaking. Sumber daya, yaitu seperti jaringan profesional atau pengalaman proyek sukses yang sebelum-sebelumnya. Dan saat mengidentifikasi strengths, pikirkan apa yang membuat saya berbeda dari orang lain, dan apa yang paling sering dipuji oleh rekan saya atau atasan saya. Berikutnya, weakness atau kelemahan, yaitu area yang perlu kita perbaiki, bisa berupa keterbatasan skill seperti kurang mahir dalam coding, kebiasaan buruk seperti manajemen waktu yang buruk, atau kurangnya sumber daya seperti akses modal atau mentor. Penting untuk jujur mengakui kelemahan, karena disitulah titik awal perbaikan. Berikutnya adalah opportunities atau peluang. Opportunities adalah faktor eksternal yang bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti tren industri baru, yaitu booming e-learning, program beasiswa atau pelatihan gratis, koneksi dengan perusahaan startup. Untuk mengidentifikasi peluang, pantau terus berita, grup profesional, dan jaringan lainnya. Berikutnya, threats atau ancaman. Threats adalah elemen eksternal yang bisa menghambat kita, seperti kompetisi ketat dengan talent lain, perubahan regulasi atau algoritma platform, atau krisis ekonomi atau pandemi. Mengenali ancaman, mungkin kita bisa menyiapkan plan B, C, dan memitigasi resiko. Susunan matriks SWOT. Sekarang saya akan menyusun matriks SWOT diri saya sendiri. Buat seperti tabel berikut. Dan ini adalah SWOT pribadi saya. Untuk strengths, yang pertama, terpercaya dalam berbagai segmen proyek. Yang kedua, adaptif terhadap dinamika lingkungan kerja baru. Yang ketiga, kreatif dalam desain dan pengembangan web. Untuk weakness, yang pertama, pengaturan waktu perlu lebih sistematis. Yang kedua, public speaking perlu peningkatan membutuhkan peningkatan lagi. Maaf. Yang ketiga, kadang terlewat detail dalam pelaksanaan tugas. Untuk opportunities, yang pertama, permintaan terhadap jasa pembuatan web terus meningkat di era digital.
seperti era sekarang kan. Yang kedua, ketersediaan platform belajar gratis dan komunitas untuk pengembangan skill seperti YouTube, Decoding, FreeCodeCamp itu ada. Yang ketiga, banyaknya lomba, magang, proyek freelance online yang bisa diakses kapan saja. Untuk tricks, yang pertama, persaingan ketat antar web developer, terutama yang lebih berpengalaman. Yang kedua adalah perubahan tren teknologi dan framework yang cepat menuntut untuk pembaruan skill terus-menerus. Dan yang ketiga, klien atau pengguna cenderung memilih developer dengan portofolio dan testimoni yang lebih kuat dan banyak biasanya. Untuk rencana tindak lanjut atau action plan, berdasarkan analisis tersebut, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan yang pertama adalah mengikuti pelatihan manajemen waktu dan mulai menggunakan aplikasi produktivitas seperti Google Calendar atau Notion untuk membantu saya mengatur jadwal harian dan deadline agar lebih sistematis. Yang kedua adalah melatih kemampuan public speaking saya secara rutin, minimal ya 1 kali dalam seminggu, baik melalui presentasi kecil, berbicara dengan teman, maupun merekam latihan untuk dievaluasi secara mandiri. Yang ketiga, berjejaring dan berkolaborasi dengan developer lain, baik melalui komunitas online maupun proyek kecil bersama untuk menambah wawasan, pengalaman tim, dan membangun reputasi di bidang pengembangan web. Dan yang keempat, menawarkan layanan pembuatan web yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya, memberikan opsi desain yang lebih responsif, integrasi fitur tambahan seperti dashboard atau form interaktif kalau belum ada, serta konsultasi ringan terkait UI UX dengan yang lebih berpengalaman. Untuk kesimpulannya, SWOT adalah alat sederhana tapi sangat efektif untuk mengenal diri sendiri dan merancang strategi untuk kedepannya juga. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.